MTSN 10 Jember mandiri berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dengan Pak Eko pada pembelajaran matematika. Pagi hari ini kita masih membahas tentang koordinat kartesius. Pada pertemuan yang lalu kalian diminta untuk menggambar bangun PQRS pada koordinat kartesius dengan masing-masing titik sudah diketahui koordinatnya. Akan tetapi dari sekian banyak siswa yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan via e-learning, masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan mengulang bagaimana cara menentukan letak titik pada koordinat kartesius seperti pada tugas KI 3 di pertemuan sebelumnya. Oke, mari kita letakkan titik P, Q, R, dan S pada koordinat kartesius berikut ini. Titik P min 2,1 letaknya ada seperti pada gambar yang sudah ditunjukkan itu. Min 2 itu adalah miliknya sumbu X dan 1 adalah miliknya sumbu Y, sehingga cara menggambar titik min 2,1 kita cari angka min 2 pada sumbu X pada sumbu mendatar, kemudian kita cari angka 1 pada sumbu Y, kemudian kita tarik garis pertemuan sehingga letak titik P ada di sebelah sana. Kemudian titik Q 0,-3. Sekali lagi yang ditulis di depan adalah koordinat sumbu X. Cari angka 0 pada sumbu X. Sudah ditemukan? Oke. Kemudian kita cari angka min 3 pada sumbu Y. Nah, di sanalah letak koordinat titik Q 0,-3. Kemudian titik R 4,-1. Kita cari angka 4 pada sumbu X, sumbu mendatar. Sudah ketemu? Oke. Kemudian kita cari angka min 1 pada sumbu Y. Dan kita cari titik temu antara angka 4 dan min 1 terletak di sebelah sana. Dan yang terakhir titik S 2,3. Kita cari angka 2 pada sumbu E, kemudian kita cari angka 3 pada sumbu Y, dan titik temunya ada pada titik S seperti pada gambar tersebut. Sehingga jika kita gambar koordinat titik P, titik Q, titik R, dan titik S akan terlihat seperti pada gambar yang kalian lihat di layar ya. Nah, jika titik P, Q, R, S dihubungkan satu sama lain, titik P dihubungkan dengan titik Q dihubungkan dengan titik R, kemudian titik R dihubungkan dengan titik S, dan yang terakhir S dihubungkan dengan P, akan membentuk gambar seperti yang di bawah ini. Dan yang terbentuk adalah gambar apa? Iya, betul, gambar jajar genjang. Baik, untuk lebih meyakinkan lagi, silahkan kalian gambar tugas tadi, menggambar titik P, Q, R, dan S, tapi gambarnya di buku petak-petak, bukan di buku biasa. Jadi tolong disiapkan buku petak-petaknya, kemudian hasil gambarnya silahkan dikirim kembali ke penilaian pengetahuan
KI 3 pada e-learning bersama dengan tugas-tugas berikutnya nanti di soal nomor 2, juga kemudian tugas mengerjakan LKS. Selanjutnya untuk soal nomor 2, silahkan perhatikan tabel berikut ini. Diketahui titik K, L, M, N, dan P terletak pada bidang kartesius. Tentukan titik-titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Maka kita jawab, kemarin juga sudah disediakan tabel seperti itu. Kita mulai dari titik K. Titik K koordinat X-nya adalah min 6. Dapat dari mana? Dari angka yang ditulis di awal. Itu adalah miliknya sumbu X. Kita tulis 6. Kemudian koordinat Y itu angka yang ditulis berikutnya, angka yang ditulis di belakang. Di sana terlihat angka 3. Di mana letak koordinat titik K? Seperti yang pekan lalu kita jelaskan, kalau X-nya negatif kemudian Y-nya positif, maka titik tersebut terletak pada kuadran 2. Silakan dibuka lagi bahan ajar pekan yang lalu. Oke. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif di kuadran 2. X-nya positif, Y-nya positif di kuadran 1, ya kan? X-nya negatif, Y-nya negatif di kuadran 3. X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran 4. Selanjutnya untuk titik L 4,-3, ya, koordinat sumbu X-nya adalah 4 dan koordinat sumbu Y-nya adalah -3. Kalau X-nya positif, Y-nya negatif, maka letak kuadrannya ada pada kuadran 4. Dan untuk titik M 2,0, koordinat titik X-nya, angka yang ditulis di depan adalah 2 dan yang ditulis di belakang adalah 0. Ini kalau kita cari letak kuadrannya tidak di mana-mana, tetapi terletak pada sumbu X, karena angka yang bukan 0, gambar titik 2,0 itu terletak pada sumbu X. Oke, silahkan dilengkapi untuk titik N dan titik P, dikerjakan di buku kotak-kotak, kemudian difoto dan dikirim melalui penilaian pengetahuan KI 3 pada e-learning kalian masing-masing. Baik anak-anakku, untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang letak titik pada koordinat kartesius, selain kalian tadi mengerjakan kembali tugas KI 3 pada pekan yang lalu, ditulis lagi, digambar lagi di buku peta-peta kalian, silahkan juga kerjakan latihan soal 2.1 di buku kalian pada halaman 31 dan 32, cukup nomor 1 dan 2 saja. Dikerjakan di buku kotak-kotak, sekali lagi di buku kotak-kotak, silahkan beli kalau belum punya. Kalau sudah punya bisa pakai buku kotak-kotak yang lama, kemudian dikumpulkan melalui e-learning bersamaan dengan 2 tugas yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu muka, bertatap muka melalui pembelajaran luring di madrasah tercinta kita di MTS Negeri 10 Jember. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.